Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Presentasi ini dibuat untuk mata kuliah Business Communication and Negotiation yang diampu oleh Ibu Ira Rima Anita, SPMM. Perkenalkan, saya Windy Wulandari, NPM 021124232 dari kelas 3J Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berjudul Meningkatkan komunikasi efektif dalam bisnis untuk menghadapi masalah kolaborasi tim. Coba bayangkan, di dalam sebuah perusahaan ada tim marketing, keuangan, dan operasional yang saling bekerja tapi tidak saling memahami. Informasi tidak tersampaikan dengan baik, keputusan jadi lambat, bahkan target bisnis bisa gagal dicapai. Semua hanya karena masalah komunikasi. Kalau komunikasi saja tidak berjalan lancar, bagaimana mungkin bisnis bisa tumbuh dan bersaing di era modern seperti sekarang? Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya kebutuhan, tapi kunci keberhasilan bisnis. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah, solusi, dan manfaat komunikasi efektif dalam dunia bisnis, serta bagaimana hal tersebut berhubungan langsung dengan unsur-unsur penting bisnis seperti manajemen, pemasaran, SDM, dan operasional. Baik, lanjut saja. Yang pertama, ada pendahuluan. Dalam dunia bisnis modern yang dinamis, komunikasi menjadi pondasi utama keberhasilan organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, strategi bisnis, pemasaran, dan manajemen tidak akan berjalan efektif. Komunikasi bisnis tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut dipahami, diterima, dan direspon dengan tepat oleh pihak lain. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang menghadapi tantangan komunikasi, baik di level internal antara karyawan dan manajer, maupun eksternal dengan pelanggan dan mitra bisnis. Inilah yang sering menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan penurunan kinerja tim. Lanjut, Masalah utama yang sering terjadi dalam komunikasi bisnis adalah kurangnya efektivitas komunikasi internal. Beberapa bentuk masalah tersebut antara lain: yang pertama, informasi antar divisi tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, koordinasi antar tim sering terlambat karena perbedaan persepsi. Yang ketiga, pesan dari pimpinan tidak dipahami dengan jelas oleh karyawan. Yang terakhir, adanya konflik akibat miskom komunikasi. Selanjutnya, dampaknya terhadap unsur bisnis. Yang pertama, manajemen. Pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak akurat. SDM, muncul konflik antar karyawan dan menurunnya semangat kerja pemasaran. Pesan promosi tidak konsisten dengan cita perusahaan. Yang terakhir, operasional. Proses kerja terganggu karena informasi tidak selaras. Contohnya, bagian pemasaran membuat promo tanpa koordinasi dengan bagian keuangan, sehingga perusahaan mengalami kerugian karena kesalahan perhitungan harga diskon. Dan selanjutnya, solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus membangun komunikasi yang efektif dan profesional melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, pelatihan komunikasi bisnis mengajarkan karyawan cara berbicara dengan jelas, mendengarkan aktif, dan memberikan umpan balik yang meningkatkan kemampuan presentasi dan negosiasi agar pesan tersampaikan dengan efektif. Yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi terpadu menggunakan platform seperti Microsoft Teams,
Slack atau Google Workspace untuk mempermudah koordinasi antar divisi. Semua informasi dan dokumen dapat diakses bersama sehingga transparan. Yang ketiga, membangun budaya komunikatif. Pimpinan perlu memberi contoh dalam hal keterbukaan, kejujuran, dan empati. Adakan rapat rutin dan forum diskusi agar setiap karyawan merasa didengar. Yang keempat, penerapan teknik negosiasi win-win. Dalam menyelesaikan konflik, menggunakan pendekatan yang saling menguntungkan, bukan saling menyalahkan. Dan selanjutnya, kaitannya dengan unsur bisnis. Yang pertama, manajemen memperkuat koordinasi dan efisiensi kerja. Yang kedua, SDM meningkatkan hubungan interpersonal antar karyawan. Yang ketiga, pemasaran menjaga konsistensi pesan merek kepada pelanggan. Yang terakhir, operasional mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, manfaat. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan akan merasakan berbagai manfaat nyata. Yang pertama, kolaborasi tim menjadi lebih solid karena setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, produktivitas meningkat karena informasi tersampaikan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, hubungan kerja harmonis mengurangi konflik internal. Yang keempat, citra perusahaan membaik karena komunikasi internal dan eksternal berjalan selaras. Yang terakhir, pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat berkat koordinasi yang lancar. Dan selanjutnya, unsur bisnis yang diperkuat. Yang pertama, komunikasi organisasi. Alur informasi menjadi efisien. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, meningkatkan termok dan kepemimpinan. Yang terakhir, strategi bisnis, mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Dan selanjutnya, kesimpulan, komunikasi efektif adalah jantung dari keberhasilan bisnis. Masalah komunikasi dapat menghambat seluruh unsur organisasi, tetapi dengan solusi yang tepat, mulai dari pelatihan, pemanfaatan teknologi, hingga membangun budaya terbuka, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya alat tetapi strategi penting untuk mencapai kesuksesan dan daya saing bisnis di era modern. Demikianlah pemaparan saya mengenai meningkatkan komunikasi efektif dalam bisnis untuk menghadapi masalah kolaborasi tim. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama untuk keberhasilan bisnis. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi dalam organisasi akan terhambat, keputusan menjadi lambat, dan tujuan perusahaan sulit tercapai. Melalui penerapan pelatihan komunikasi, pemanfaatan teknologi digital, budaya komunikasi terbuka, dan teknik negosiasi win-win, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan kompetitif. Dengan begitu, setiap unsur bisnis, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, hingga operasional, akan belajar lebih efisien dan selaras menuju visi yang sama. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua tentang betapa pentingnya membangun komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mari kita jadikan komunikasi bukan hanya alat, tapi budaya yang menguatkan kerjasama dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.